Setiap manusia punya kadar emosi. Kita harus punya sense of emotional. Hanya di mana level emosi itu berada, anak-anak pun punya sense of emotion. Nah, adalah lumrah kalau sebagai orang tua kita mau seolah-olah melindungi anak dari segala hal-hal negatif yang ada di sekitar. Meski sepertinya sulit kalau kita selalu mau melindungi anak dari kondisi dunia di luar rumah kita yang banyak kontaminasinya. Tapi sekali lagi pasti orang tua selalu bertendensi melindungi anaknya, ya kan? Seperti saya, karena saya adalah orang tua. Tapi tendensi saja untuk hanya melindungi tidaklah berdampak besar bagi anak tanpa kita memperlengkapi mereka dengan pengetahuan, nilai tentang bersosialisasi. Dan yang tidak kalah penting, kita perlu menciptakan rumah sebagai tempat yang aman bagi emosional anak. Karena rumah adalah tempat pertama anak bersosialisasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah rumah kita sudah menjadi tempat yang aman bagi anak berekspresi untuk mereka menjadi diri sendiri dan dapat mengekspresikan perasaan dengan level emosi mereka yang benar? Menciptakan rumah yang aman secara emosional adalah hal yang mendukung pertumbuhan jiwa anak. Karena mereka tahu bahwa mereka selalu punya tempat yang bukan saja aman, tapi juga menyenangkan untuk mereka bisa bercerita dan berekspresi. Tugas kita, our job sebagai orang tua, arahkan dan ajarkan bagaimana mereka mengendalikan emosi mereka dalam berekspresi. Bisa, saudara, para orang tua? Mulai dengan memperlihatkan keterbukaan. Terbukalah dengan pikiran dan perasaan kita. Dan di saat yang bersamaan, berikan anak kesempatan untuk terbuka dengan cerita-cerita dan ekspresi mereka. Ingat, anak-anak kita di kesehariannya juga berhadapan dengan tanggung jawab, tugas, ekspektasi, pandangan teman-temannya, gurunya, yang bisa jadi semua itu menjadi tension yang mereka hadapi. Anak-anak perlu tempat yang aman untuk mereka bisa mencurahkan tension yang mereka hadapi, dan sebagai orang tua kita berperan memberikan mereka dorongan semangat, memberi rasa dimengerti, dan yang mengingatkan mereka pada apa yang baik yang dapat mereka lakukan. Sehingga anak-anak itu bisa cerita tanpa merasa dihakimi. Mereka bisa cerita karena memiliki orang-orang atau ya orang tua yang tertarik dengan apapun yang mereka ceritakan. Mereka tahu bahwa ada orang tua yang punya good intention terhadap mereka. Mereka juga tahu bahwa anggota keluarganya bisa dipercaya. Dan akhirnya mereka willing, bahkan berani menceritakan hal-hal yang sifatnya pribadi atau personal hanya kepada orang tuanya. Nah, untuk memiliki suasana rumah yang sehat secara emosional, terapkanlah gaya berkomunikasi yang sehat pula. Mulai misalnya dengan tone, ya. Nah, ini pelajaran banget ya untuk kita. Tone, intonasi, pilihan kata-kata, nggak komen dengan kasar, nggak sinis, nggak sarkastik. Karena ini akan menghambat rasa aman bagi setiap anggota keluarga. Hal yang penting, sebelum orang tua melatih anak untuk bagaimana merespon, menanggapi, dan termasuk berekspresi, pastikan orang tua sudah mencontohkannya terlebih dahulu. Jadi kita harus sadar dengan sikap, tingkah laku, tindak tanduk kita sendiri sebagai orang tua di rumah. Kenapa level emosi seorang anak bisa naik atau tidak terkendali? Karena mereka jarang atau bahkan tidak mendapatkan tanggapannya atau respon yang tepat atau akurat dari orang tuanya ketika mereka berekspresi. Kalau level emosi tinggi, biasanya pengendalian diri akan berkurang. Baik dari kata-kata, ekspresi tubuh, gesture, yang akhirnya cenderung kita anggap tindakan anak-anak itu jadi gak sopan, kasar, kurang ajar, dan sebagainya. Apalagi zaman sekarang, sangat bisa terlihat dari gaya komunikasi generasi muda ya di sosial media. Mereka berani, gak sopan, sinis, kasar. Why? Saya rasa bukan sekedar
karena mereka nggak terlihat secara langsung atau bertatap muka dengan lawan bicara. Tapi karena di rumahnya terbiasa dengan atmosfer seperti itu. Nggak ada tanggapan atau respon kasih yang mereka dapati dalam berkomunikasi. Maka sikap-sikap seperti itu semakin menjadi sewaktu mereka ada di dunia sosial media. Ayat Alkitab dari Titus 2 ayat 6-7. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Bukan di dalam sebagian hal, tapi dalam segala hal. Mereka harus dinasihati supaya mereka bisa menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri. Siapa dirimu sendiri? Orang tua. Suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Maka dari itu, keluarkanlah aura yang positif dari setiap kepribadian kita. By the way, kepribadian kita pasti berbeda-beda. Baik antara orang tua, ayah, ibu, maupun juga anak-anak. Anak harus diajar dan dinasehati untuk bisa menguasai diri. Termasuk ketika mereka berekspresi. Baik waktu senang, sedih, marah, ingin mengeluarkan isi hati mereka. Dan cara yang paling efektif adalah jadilah teladan. Kendalikan emosi kita. Contohkan kepada anak-anak kita. Dan orang tua juga perlu perhatikan kepribadian anaknya. Misalnya, ada anak yang pribadinya introvert. Anak seperti ini harus dihadapi dengan sikap tertentu. Karena pada dasarnya anak introvert juga bisa menjadi orang yang terbuka jika mereka dilatih dan mereka tahu ada orang-orang yang mendukung mereka. Saudara perlu kreatif, be kreatif dalam menanggapi jenis kepribadian setiap anak. Meski mereka saudara kandung, mereka punya kepribadian yang bisa saja berbeda dalam mereka mengkomunikasikan ekspresi mereka. Nah, dengan berbagai ekspresi yang terdengar, terlihat di keseharian kita, pastikan juga bahwa anak kita tahu bahwa kita adalah orang tua yang mengasihi mereka unconditionally. Bukan, I love you if you change. No. Atau I love you when you do good. No. Hindari ya kalimat-kalimat seperti itu. Karena we don't mean it. Secara tersurat maupun tersirat, perlihatkan kepada anak bahwa kita mengasihi mereka apa adanya. So parents, ajar dan latih level emosi anak di dalam mereka berekspresi. Dimulai dengan kita tentunya, melatih diri kita sebagai orang tua. Sehingga kita bisa menjadi contoh bagi mereka. Dan yang terpenting, atmosfer komunikasi yang sehat dalam keluarga dapat dialami.